Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan lewat kebenaran firman Allah di dalam ibadah pada malam hari ini melalui media Zoom, juga melalui Facebook live streaming. Untuk itu, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada, biarlah kita senantiasa berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Kita akan membaca satu ayat di dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Sekali lagi, Kisah Rasul-Rasul, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-38, dalam Alkitab Terjemahan Lama berkata sebagai berikut. Dalam Alkitab Terjemahan Lama, sekali lagi Kisah pasal yang ke-10 ayat 38, dari hal Yesus orang Nazaret itu. Bagaimana Allah sudah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, yang berjalan sekeliling berbuat kebajikan dan menyembuhkan sekalian orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah beserta dengan dia. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini merupakan khotbah pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Berawal dari Kornelius, seorang yang taat beribadah kepada Tuhan, seorang yang rajin memberi sedekah. Tetapi waktu dia berdoa pada pukul 3 petang, dilihatnya kemuliaan Tuhan, dan firman Tuhan berkata, segala doamu, segala sedekahmu baru menjadi peringatan kepada Tuhan. Kita perhatikan dalam ayat yang ketiga. Kisah 10 ayat yang ketiga. Maka ada kira-kira pukul 3 petang. Dilihatnya dengan terangnya di dalam suatu penglihatan. Dilihat oleh Kornelius terang dalam suatu penglihatan. Seorang malaikat Allah datang mendapatkan dia serta berkata kepadanya, "Hai Kornelius." Maka ia pun menatap malaikat itu dengan ketakutannya sambil berkata, "Apakah ini ya Tuhan?" Maka katanya kepadanya, segala doamu dan sedekahmu sudah naik menjadi peringatan kepada Allah. Jadi doa dan sedekah dari Kornelius ini baru menjadi peringatan kepada Allah. Karena dia belum menggenapi kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan melihat bagaimana ibadahnya, bagaimana pemberiannya atau sedekahnya. Kalau orang yang sudah menggenapi kebenaran firman Tuhan, seperti sidang jemaat yang ada di Filipi, kata Paulus, bahwa pemberian mereka itu merupakan satu hal yang berbau harum. Dalam Filipi 4 ayat 18. Aku sudah menerima sekaliannya itu, bahkan lebih daripada secukupnya. Maka aku telah syarat semenjak aku menerima daripada Epafroditus pemberian kamu, yaitu suatu bauan yang harum. Pemberian jemaat yang ada di Filipi karena mereka sudah menggenapi firman Tuhan itu menjadi suatu bau harum. Dan persembahan yang disukai dan diperkenankan. Persembahan yang disukai dan diperkenankan Allah. Jadi beda dengan Kornelius. Tuhan bilang lewat malaikat, doamu, sedekahmu menjadi peringatan kepada Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kemuliaan Tuhan itu, Tuhan suruh dia lewat malaikat untuk panggil Petrus yang ada di Yopa. Kenapa? Kalau mau dipikir, Tuhan lewat malaikat bisa langsung menyampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Petrus.
Dalam ayat yang ke-44 bagaimana Petrus datang dan berkhotbah di rumah Kornelius. Sekali lagi, kenapa tidak malaikat langsung yang menyampaikan firman Tuhan supaya Kornelius ini menggenapi firman Tuhan, yaitu baptisan air? Karena pekerjaan telah diserahkan kepada murid-muridnya. Tongkat estafet di mana pekerjaan diserahkan kepada rasul-rasul gereja pertama, termasuk Rasul Petrus. Sehingga kita lihat inilah kedisiplinan Tuhan. Dia tidak mengambil kembali apa yang dia telah serahkan. Tanggung jawab itu ada kepada murid-muridnya. Kalau mau dipikirkan secara logika, tidak sanggupkah Tuhan lewat malaikat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Kornelius ini menggenapi firman Tuhan? Tapi harus panggil Petrus yang ada di Yope. Karena sekali lagi, tongkat estafet pelayanan telah diserahkan kepada murid-murid Tuhan. Sehingga Kornelius menyuruh, karena ini pesan Tuhan lewat malaikat, untuk pergi ke Yope. Di sana ada Petrus. Dan bersamaan dengan itu, Petrus dia berdoa. Setelah dia selesai berdoa, karena dia lapar dan belum siap makanan, maka terlalailah ia, tertidur. Di dalam ketidurannya ini dia melihat satu kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menurunkan binatang-binatang yang haram. Lalu Tuhan menyuruh dia untuk sembelih. Dia bilang, saya belum pernah makan binatang yang haram dan najis. Lalu suara Tuhan datang lagi. Apa yang dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan oleh manusia. Memperhatikan hal ini, kita perhatikan Petruslah yang pertama melayani orang kafir. Kafir artinya di luar Israel. Termasuk Kornelius ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Petrus juga mengungkapkan. Setelah dia menyadari itu, karena sementara dia merenungkan apa yang dia lihat, datanglah utusan dari Kornelius untuk menjumpai Petrus. Dan mereka sampaikan apa maksud kedatangan mereka untuk bertemu dengan Petrus. Dan keesokan harinya baru mereka ke rumah Kornelius. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kita perhatikan dalam pembacaan tadi. Dalam Kisah pasal 10 ayat 34. Allah tidak menilik atas rupa orang. Orang Israel diakah di luar Israel. Dan ini pengakuan, jadi bukan cuma Paulus yang mengungkapkan seperti yang disuratkannya kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 2 ayatnya yang ke-11. Tapi Petrus juga dalam Kisah 10 ini ayat 34. Maka Petrus pun bertuturlah katanya. Maka Petrus pun bertutur katanya. Dengan sesungguhnya aku tampak. Dengan sesungguhnya aku tampak. Bahwa Allah tidak menilik atas rupa orang. Allah tidak menilik atas rupa orang. Artinya keselamatan itu bagian semua orang karena sudah berlaku. Yahya 1 ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yohanes Pembaptis berkata, tidak mengapa kita baca Yahya 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya, dia nampak Yesus datang kepadanya. Yesus datang kepadanya. Lalu katanya, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yang mengangkut dosa isi dunia. Bukan hanya dosa bangsanya. Bukan hanya dosa umat pilihan Allah yang kita kenal Israel. Tapi dia datang sebagaimana janji Tuhan yang mengasihi segenap manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara yang digolongkan orang jauh,
yang digolongkan orang kafir. Saudara, karena di luar Israel itu kafir namanya, sebab itu kita tidak usah tersinggung kalau kita disebut kafir. Kita memang kafir. Tapi kita kafir yang sudah disucikan oleh darah Kristus, sehingga kita ada bahagian di dalam keselamatan. Sama dengan Cornelius ini, Tuhan menilik akan sembahyangnya. Dia setia berdoa, dan buktinya pada jam 3 petang dia berdoa. Dia rajin memberi sedekah, berkorban. Tapi itu belum cukup bagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini. Karena hukum yang berlaku, bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Perbuatan yang baik belum cukup, belum menjamin bagi kita yang hidup di akhir zaman ini untuk menerima keselamatan. Perbuatan kita yang benar seperti kata Paulus kepada Titus dalam Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran. Bukan perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran. Melainkan menurut rahmatnya dengan baptisan. Menurut rahmatnya di dalam baptisan. Yang mengadakan kejadian yang baru. Yang mengadakan kejadian baru. Dan dengan keadaan baru. Keadaan baru. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan tidak mau sia-siakan apa yang dilakukan oleh Cornelius. Tuhan inginkan supaya dia menggenapi kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan menyuruh Petrus. Ada banyak kelebihan. Dan meskipun juga Petrus ada kekurangan. Kekurangan Petrus yang disaksikan dalam Alkitab kisah 4 ayat 13. Dia tidak terpelajar. Dan dia orang bersahaja atau orang biasa. Tapi itulah sebagaimana yang dia ungkapkan. Tuhan tidak menilik rupa orang. Buktinya Petrus yang tidak terpelajar, orang bersahaja. Tidak mengapa kita baca kisah 4 ayat 13. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya. Kalau mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya. Serta pula tanpa tiada berpelajaran. Tanpa tiada berpelajaran. Dan orang yang bersahaja. Orang sederhana, orang biasa, orang bersahaja. Heranlah sekaliannya. Heran sekalian. Maka barulah dikenalnya keduanya. Baru dikenalnya keduanya itu. Bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Dahulu mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita lihat lepas dari kekurangan Petrus yang bersahaja dan tidak terpelajar. Tetapi Tuhan percayakan sesuatu kepadanya yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan pribadi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengganggu-gugat. Termasuk Ratu Petrus ini, bagaimana Tuhan percayakan dia. Anak kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19. Bahwa Tuhan mengaruniakan dia anak kunci kerajaan sorga. Sehingga apa yang dia ikatkan di bumi terikat di sorga. Apa yang dia orakkan atau lepaskan di bumi itu juga terorak atau terlepas di sorga. Dan itu buktinya kunci sudah Tuhan berikan kepada Rasul Petrus. Sehingga pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam loteng Yerusalem. Mereka mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Tandanya mereka sudah menerima anugerah Roh Kudus. Yaitu mulai dari baptisan roh. Tanda dibaptis dengan roh. Orang berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Bukan dipelajari, tapi diilhamkan oleh roh untuk bertutur. Petrus ada di dalamnya. Sebab itu pada waktu orang mulai berkacau bilau. Pada waktu orang mulai bingung, apa artinya ini? Dalam kisah 2 ayat 12-13, apakah maknanya ini? Petrus langsung bangkit berdiri dalam kisah 2 ayat 14. Ini bukan mabuk seperti sangkamu. Tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Petrus mengungkapkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel jauh hari sebelumnya. Nabi Yoel 2 ayat 28.
dan digenapi dalam Kisah 2 ayat 16, akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus tidak berhenti sampai di situ. Khotbah yang diurapi karena dia sudah dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang membuat orang-orang Yahudi yang datang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu, mereka terharu mendengar khotbah yang diurapi, mendengar khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Bahkan Petrus menuding kepada mereka, Yesus Kristus yaitu Tuhan yang kamu salibkan itu. Mereka datang bukan lagi untuk menangkap Petrus, tapi mereka datang dan bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus mereka perbuat? Rasul Petruslah yang menjawab, karena anak kunci kerajaan sorga ada padanya, dia membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Tidak mengapa kita baca Kisah 2 ayat 37-38. Setelah didengarnya demikian, Setelah mereka mendengar khotbah Petrus, maka pedihlah hati orang sekalian. pedih hati orang sekalian. Lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Berkata orang-orang itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain yang bersama-sama dengan Petrus pada waktu itu, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? apakah yang harus kami perbuat? Maka kata Petrus kepada mereka itu, Petrus menjawab kepada mereka itu, hendaklah kamu bertobat pertama, hendaklah kamu bertobat. dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan Kedua, jalan keampunan dosamu. Berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Ketiga, kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Dan Petrus di mana saja dia melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan, termasuk kepada orang-orang yang ada di rumah Kornelius ini, karena dia dipanggil untuk berkhotbah di rumah Kornelius. Dan apa yang dikhotbahkan salah satu materi yang kita sudah baca pada saat ini dari hal Yesus orang Nazaret itu, bagaimana Allah sudah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dan berjalan sekeliling berbuat kebajikan dan menyembuhkan sekalian orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah beserta dengan dia. Kuncinya Allah beserta dengan dia. Kita perhatikan bagaimana Allah beserta dengan keturunan Ibrahim, sehingga menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Kita perhatikan mulai dari Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga, pada waktu Ishak ada di Filistin pada waktu itu. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Tinggallah engkau seperti seorang dagang dalam negeri ini. Tinggallah engkau seperti orang dagang di dalam negeri ini. Maka aku menyertai akan dikau kelak, Aku akan menyertai engkau kelak. dan ku beri berkat akan dikau, Ku beri berkat akan dikau. karena kepadamu dan kepada anak buahmu Kepadamu dan anak buahmu aku akan mengaruniakan segala negeri ini, aku akan mengaruniakan segala negeri ini. dan aku akan menetapkan sumpah yang telah aku bersumpah kepada Ibrahim bapamu. Jadi kita lihat, kalau Tuhan menyertai dimanapun kita berada, Tuhan berkati. Ini janji Tuhan, seperti yang dialami oleh Ishak, anak dari Ibrahim. Sebagaimana janji Ibrahim, janji Tuhan kepada Ibrahim, begitu juga janji Tuhan kepada Ishak. Dan selanjutnya menurun kepada Yakub. Dalam Yakub 31 ayatnya yang ketiga, kita tahu bagaimana keberadaan Yakub. Dia anak kembar abangnya Esau. Dan memang sudah dinubuatkan kepada ibunya Ribka bahwa yang sulung akan diperhamba oleh yang bungsu. Tapi saudara,
cara mereka untuk menerima itu dengan caranya sendiri, yaitu menipu akan orang tuanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia harus melarikan diri dan dia pergi ke pamannya Laban. Tapi Tuhan suruh dia kembali. Saudara, tapi secara manusia bagaimana dia tidak takut? Dia dinantikan oleh Esau, abang kembarnya. Saudara, sehingga dia datang dengan satu strategi. Tapi sebenarnya Tuhan sudah katakan kalau engkau pulang dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga, Tuhan suruh pulang dia. Kejadian 31 ayat 3. Maka firman Tuhan kepada Yakub. Firman Tuhan kepada Yakub, Pulanglah engkau ke negeri nenek moyangmu. pulanglah engkau ke negeri nenek moyangmu Dan kepada kaum keluargamu. dan kepada kaum keluargamu. Maka aku menyertai akan engkau. Aku akan menyertai engkau. Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai, tetapi Yakub juga adalah manusia biasa. Dia diperhadapkan dengan ketakutan karena Esau berjanji akan membunuh dia. Sehingga dia susun strategi. Dia suruh anak buahnya dulu. Saudara, ini strateginya. Lalu kalau tidak salah nanti ya, kloter pertama kalau dia diserang, dia masih aman. Kloter kedua diserang, dia aman. Ini strateginya. Tapi sebelum dia melaksanakan itu, dia bergumul di Sungai Yabok. Saudara, dia suruh semua harta kekayaannya, istri dan anak buahnya, kekayaannya, dia suruh menyeberang, tinggallah dia seorang diri. Kejadian 32. Di sana diceritakan bagaimana pergumulannya sepanjang malam. Dan akhirnya dia diberkati. Saudara, di dalam pergumulan itu bagaimana Yakub telah menang sehingga namanya diganti. Bukan lagi Yakub penipu, tapi Israel sebagai pemenang. Coba Kejadian 32 Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-26. Maka katanya, lepaskanlah aku karena fajar sudah mereka. Tetapi kata Yakub kepadanya, tiada engkau kulepaskan sebelum engkau memberkati aku. Maka kata orang itu kepadanya, siapa namamu? Maka jawabnya Yakub. Maka kata orang itu, tiada lagi engkau bernama Yakub, tiada lagi engkau bernama Yakub, melainkan Israel. melainkan Israel. Karena telah engkau berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah. Engkau telah berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah Dan kepada manusia. dan kepada manusia, Dan engkau sudah menang. dan engkau sudah menang. Dia menang di dalam pergumulan sehingga namanya diganti Yakub penipu, diganti dengan Israel sebagai pemenang. Strateginya tidak berlaku Bapak Ibu Saudara. Dia telah memperoleh kemenangan di dalam pergumulannya. Sehingga pada waktu dia berhadapan dengan Esau, dia coba sodorkan hadiah. Tapi Esau juga menolak. Tapi Esau tidak lagi dendam, tidak lagi ingin membunuh dia. Bahkan ada satu hal yang luar biasa yang terkesan dalam pribadi saya. Bagaimana Yakub melihat wajah Esau. Orang kan kalau marah menakutkan. Tapi Tuhan sudah ubah dalam Kejadian 33 ayat 9. Ayat yang ke-9. Maka kata Esau, hai adikku, adalah cukup padaku. Jadi pada waktu Yakub menyodorkan hadiah kepada Esau, dia bilang adalah cukup bagiku. Biarlah tinggal padamu barang yang engkau punya. Biarlah tinggal kepadamu barang yang engkau punya. Maka sahut Yakub, janganlah kiranya demikian. Janganlah kiranya demikian. Tegal sekarang hamba sudah mendapat kasihan daripada Tuhan. Tegal hamba sudah mendapat kasihan dari Tuhan. Hendaklah Tuhan terima juga hadiah ini daripada tangan hamba. Hendaklah Tuhan menerima dia dari tangan hamba. Karena adapun hamba melihat muka Tuhan itu, Adapun hamba melihat muka Tuhan itu, serasa hamba melihat wajah Allah. sampai di situ serasa hamba melihat wajah Allah. Karena pergumulan tadinya menakutkan saudara, tapi Tuhan ubah sehingga pengakuan dari Yakub sama dengan dia melihat wajah Allah. Tentunya tadinya dalam pandangan Yakub, Esau sangat menakutkan karena dia garang dan ingin
membunuh Yakub. Tapi ada satu hal kerendahan juga yang ada pada Yakub. Bayangkan adik kakak kembar lagi, lahir sama-sama. Tapi dia hormati kakaknya, dia katakan Tuan. Dan dia berkata dirinya adalah hamba. Satu bukti kerendahan di mana orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Kerendahan hati itulah yang Tuhan inginkan juga di dalam kehidupan kita. Dan salah satu kesuksesan Yakub karena janji Tuhan tadi bahwa Tuhan menyertai dia. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana anaknya yang dia kasihi, Yusuf, saudara, yang kembali ke Mesir. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan menyertai. Bukan kembali ke Mesirnya, dia dijual ke Mesir. Tapi Tuhan juga menyertai. Ini keturunan dari Ibrahim. Dan Tuhan menyuruh dia, meskipun melalui satu pergumulan, pengkhianatan dari saudara-saudaranya. Tapi Yusuf menganggap itu bukan pengkhianatan. Tapi dia menganggap bahwa Tuhan yang menyuruh dia. Sebab itu Tuhan menyertai dia. Apa yang diperbuat Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Coba Kejadian 39 ayat yang kedua dan tiga, kita baca ayat 1 mulai. Yang pertama, Aratian, maka Yusuf itu dibawa oranglah turun ke Mesir. Dibawa turun ke Mesir. Maka Potifar seorang pegawai Firaun dan penghulu biduanda, yaitu seorang orang Mesir, telah membeli dia daripada tangan orang Ismail. Yusuf dijual oleh saudaranya kepada orang Ismail. Orang Ismail itu menjual dia ke Potifar yang telah membawakan dia turun ke sana. Maka Tuhan pun menyertai akan Yusuf. Tuhan pun menyertai akan Yusuf. Sehingga ia seorang yang untung baik. Ia seorang yang untung baik dalam segala perkara. dalam segala perkara. Dan diamlah ia dalam rumah tuannya dan orang Mesir itu. Maka apabila dilihat oleh tuannya akan hal disertai Tuhan akan dia, dan diadakan Tuhan bahwa segala sesuatu yang dibuatnya itu beruntung oleh tangan Yusuf. Jadi kita lihat, karena Tuhan menyertai, demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita kerjakan, akan Tuhan buat berhasil. Dan akhirnya setelah umat Israel sudah banyak di Mesir, maka Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka. Tuhan tidak inginkan bagaimana mereka tertindas. Dan Tuhan juga menyertai akan Musa dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Maka firman Allah, bahwasanya aku telah menyertai akan dikau. Aku akan menyertai akan dikau. Dan inilah akan menjadi suatu tanda bagimu, bahwa aku menyuruhkan dikau, apabila bangsa ini telah kau bawa keluar dari Mesir. Apabila bangsa ini kau bawa keluar dari Mesir, maka kamu akan berbuat bakti kepada Allah di atas bukit. Tujuan umat Israel Tuhan keluarkan dari negeri Mesir supaya mereka bebas berbakti kepada Allahnya. Demikian juga dengan Bapak Ibu saya dan saudara. Tujuan Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir dunia ini supaya kita berbakti kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai akan Musa. Dan kita sudah tahu bersama bahwa Musa tidak sampai ke Kanaan, sehingga tongkat estafet kepemimpinan diberikan juga kepada Yusa. Dan Tuhan juga menyertai Yusa. Ulangan 31 ayat 7 sampai ayat 8. Ulangan 31 ayat 7 8. Yang ke-7. Maka pada masa itu dipanggil Musa akan Yusa. Dipanggil Musa akan Yusa. Lalu katanya kepadanya di hadapan segenap Bani Israel. Kata Musa di hadapan segenap bangsa Israel, Hendaklah engkau perwira dan perkasa. hendaklah engkau perwira dan perkasa. Karena engkau akan sampai kelak serta dengan bangsa ini ke dalam negeri yang telah dijanji Tuhan kepada nenek moyangmu pakai sumpah. Hendaklah memberikan dia kepada mereka itu. Maka engkau akan menolong mereka itu beroleh dia akan bahagian pusaka. Karena Tuhan juga akan berjalan di hadapanmu. Tuhan juga akan berjalan di hadapanmu Dan menyertai akan dikau. menyertai akan dikau. Maka tiada dibiarkannya dan tiada ditinggalkannya akan dikau.
dikau. Tidak dibiarkan dan tidak akan ditinggalkannya dikau. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau terkejut. Jangan takut. Jadi kita perhatikan di sini, ini penyampaian Musa kepada Yusak. Dan ada penyampaian langsung Tuhan kepada Yusak dalam Yusak pasal yang pertama ayat 5. Seperti dahulu aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau. Yusak 1 ayat yang kelima. 1 ayat 5. Seorang pun tiada akan tahan berdiri di hadapanmu pada segala hari umur hidupmu. Seperti dahulu adalah aku serta dengan Musa. Seperti dahulu adalah aku menyertai Musa, kata Tuhan kepada Yusak. Begitu aku akan menyertai engkau. Begitu aku akan menyertai engkau, Tiada aku akan membiarkan dikau. tiada aku membiarkan dikau. Dan tiada aku meninggalkan dikau. Tiada aku meninggalkan dikau. Firman Tuhan juga ini datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Dan selanjutnya bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab termasuk Daud disertai oleh Tuhan dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-28. Bagaimana Tuhan menyertai dia sampai pada perjanjian baru. Tadi tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyertai murid-muridnya. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 17. Tanda Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Coba. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat yang ke-17. Maka segala tanda ini akan menyertai orang yang percaya itu. Tanda ini akan menyertai segala orang yang percaya, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Bahwa atas nama aku mereka itu akan membuangkan setan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus mereka itu akan membuangkan setan. Dan mereka itu akan berkata-kata dengan berbagai bahasa. Berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Itulah bahasa roh yang kita kenal Bapak Ibu Saudara. Karena itu merupakan tanda kita memiliki Roh Kudus. Sehingga dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Roh itulah yang akan menyertai Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dan aku akan mintakan kepada Bapa. Aku akan mintakan kepada Bapa. Maka ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain. Ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain yang berbicara tentang Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sebab itu dalam suratan Paulus mulai dari jemaat Roma sampai kepada jemaat Ibrani sebagai tanda, saudara, suratan daripada Paulus bahwa Tuhan menyertai. Mulai dari Rum pasalnya yang ke-16 ayat 24. Rum 16 ayat 24. Ayat yang ke-24. Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai kamu sekalian. menyertai kamu sekalian. Sampai dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 25. Adalah kiranya anugerah Allah menyertai kamu, dan itu penting bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebab itu di dalam doa berkat dimintakan supaya anugerah Allah menyertai jemaat yang beribadah kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Sebaliknya kalau Tuhan menyertai kita, berarti Tuhan ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Roma 8 ayat 31. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal itu? Jikalau Allah memihak kita, Kalau Allah memihak kita, siapakah lawan kita? siapakah yang dapat melawan kita? Sebab itu pada waktu Petrus dia berkhotbah dan menyampaikan materi ini, sementara dia berkhotbah di rumah Cornelius, orang penuh dengan Roh Kudus, karena belum ada aturan waktu itu, saudara. Sehingga Petrus sementara berkhotbah, orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan berarti karena sudah penuh dengan Roh tidak dibaptis dengan air. Kita perhatikan dalam Kisah 10 ayat 44. Pasal 10 ayat 44. Sedang Petrus lagi mengatakan perkataan itu. Turunlah Roh Kudus ke atas sekalian orang yang mendengar Turunlah perkataan. Roh Kudus ke atas sekalian orang yang mendengar perkataan, yang mendengar khotbah daripada Petrus. Lanjut. Ayat yang keempat.
45. Maka segala orang beriman yang menurut adat bersunat, Maka segala orang beriman yang menurut adat bersunat, yaitu orang Israel, orang Yahudi, seberapa banyak yang datang menyertai Petrus, seberapa banyak yang datang menyertai Petrus, tercengang-cenganglah, tercengang-cengang. sebab di atas orang kafir juga dicurahkan anugerah Roh Kudus. Sebab kepada orang jauh, kepada orang kafir di luar Israel juga dicurahkan Roh Kudus. Karena didengarnya mereka itu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, Karena mereka mendengar orang-orang yang ada di rumah Kornelius berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, serta memegahkan Allah. serta memegahkan Allah. Lalu kata Petrus, Kata Petrus, dapatkah seorang menegakkan air itu daripada membaptiskan orang yang sudah menerima Roh Kudus? terus Sama seperti kami ini. Maka disuruhnyalah membaptiskan mereka itu dengan nama Yesus Kristus. Kemudian mereka itu pun mintalah Petrus tinggal di situ beberapa hari lamanya. jadi ada keistimewaan orang-orang yang ada di rumah Kornelius. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, baru dibaptis dengan air. Yang menurut 7 tingkat iman, baptisan air dulu, baru baptisan roh. Tapi keistimewaan yang ada di rumah Kornelius ini karena mereka mendengar khotbah Petrus yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu merupakan jalan keselamatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Sehingga orang-orang yang ada di rumah Kornelius, mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan mereka juga dibaptis oleh Petrus. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini.